Hi trader and value investing. Welcome to TradeWalker Stock Channel. Channel market analysis yang mengulas secara detail, mendalam, dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Kali ini kita akan membahas tentang perusahaan nikel terbesar di dunia yang berada di Pulau Obi, Ternate, yaitu Termegah Bangun Persada dengan kode emiten NCKL. Oke, kita sebelum memasuki inti dari analisa pergerakannya, ada baiknya kita mereview dulu profile dan fundamentalnya. Harita Nikel yaitu dimiliki saham oleh PT Harita Jaya Raya 86,48%, PT Citra Duta Jaya Makmur 0,87%, Publik 12,65%. Pada laporan keuangan terakhir yang berada di IDX Channel untuk tahun 2024-nya belum diupdate. Yang terakhir di sini yaitu 94,34. Kita memastikan update terbarunya di RTI application. Dari RTI application ini untuk laporan terakhir sudah keluar di kuartal 1 yaitu 16 dengan nilai PBV 2,32 kali dengan PER ratio 14,41 kali. Untuk PER ratio-nya sendiri ini termasuk atau tergolong cukup stabil atau cukup murah. Untuk PER ratio itu dari 3 sampai 10 itu murah, 10 sampai 30 itu standar, 30 sampai seterusnya itu kemahalan. Untuk debt ratio-nya sendiri di 74,24%, jadi utangnya ini cukup stabil, belum mencapai 100%. Pada hasil RUPS kemarin, Harita Nikel ingin melakukan right issue dan hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement sebesar 13%. Yang pengumumannya dilampirkan di RTI. Nah, di sini para pemegang saham atau stakeholdernya menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham melalui penawaran umum terbatas atau HMINTD sebanyak-banyaknya 18.929.580 lembar atau sekitar 30% dengan nilai nominal per lembar saham Rp100. Perlu diinformasikan bahwa Harita Nikel ini memiliki 3 kandidat investor asing yang akan melelang atau membeli sebanyak 10% dari untuk segi teknikal. Kita kembali ke chartnya. Oke, kita mulai bahas secara teknikalnya. Harga IPO-nya sendiri selama setahun ini belum mencapai harga IPO-nya, masih di bawah harga IPO. Harga IPO-nya itu 1.250. Sekaligus sebagai resisten terkuat.
Nah, untuk saat ini saya tidak membahas bagaimana cara menarik garis atau menarik trend line, support dan resisten. Anda bisa menemukan informasi cara menggunakannya di channel lain. Khusus kali ini saya hanya membahas analisa pergerakannya ke depan. Oke, kita lihat dulu untuk garis trend line. Kita ambil titik support terkuatnya atau demand terkuatnya itu berada di harga 745. Nah, di sini perlu Anda pahami bahwa untuk pergerakan sahamnya termasuk uptrend ya. Namun perlu diinformasikan pada tanggal 26 sampai 30 April kemarin ada terjadi peningkatan 3 hari, namun peningkatannya tidak signifikan karena pada tanggal 30 itu dia lost momentum. Nah, di sini dia lost momentum. Ingat, makin tinggi harga, volumenya makin kecil, suatu saat harga saham itu akan turun. Nah, di sini kita lihat untuk resistennya di harga 905.000. Nah, untuk trade kedepannya sih menurut saya saham ini sangat prospektif, ditambah dengan sentimen harga nikel menjadi tertinggi saat ini. Informasi dari IDX Channel, harga nikel melesat jadi USD 19,24 per ton, dekati rekor tertinggi. Nikel berjangka naik 3,21% di kisaran 19,246 US dollar per ton pada Jumat tanggal 3 bulan 5 2024, kembali mendekati nilai tertingginya dalam 9 bulan terakhir. Nah, sentimen ini kita gunakan untuk melakukan trade swing atau trade jangka pendek, namun untuk melakukan investasi jangka panjang sangat prospektif karena perusahaan ini sangat bonafit ya. Perusahaan terbesar nikel di dunia. Untuk trade swing atau day tradingnya sendiri, Anda bisa menunggu atau mengambil posisi di 905 atau di kisaran 910 di area zona itu. Namun perlu diimbau bahwa jika terjadi penembusan, Anda jangan terlalu sering cut loss. Jadi untuk skemanya saya bisa ikhtisarkan seperti ini. Dia akan bergerak seperti ini. Nah, jika dia menyentuh resisten terkuatnya di harga IPO, maka
kemungkinan besar dia akan melanjutkan sampai ke harga 2000. Namun perlu dihimbau juga harita ini akan melakukan right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu sebesar 13%. Untuk pergerakan sahamnya lebih baik menunggu dulu atau melakukan day trading saja. Namun jika Anda ingin investor jangka panjang sangat prospektif dengan harga yang sekarang, Anda juga bisa melakukan pembelian kembali jika terjadi penurunan harga di support terkuatnya 760. Untuk day trading untuk chart 1 hours-nya sendiri ini terjadi pembelian atau pembelian di harga 920. Mari kita lihat dari segi broksumnya. Pada tanggal transaksi kemarin, hari Jumat kemarin, itu pergerakannya turun di 1,08% dengan nilai transaksi volume 62,212, value-nya 5.713. Dalam 2 hari ini turun 6%. Untuk pembelian foreign-nya sendiri 3 hari ini terjadi penjualan yaitu di tanggal 3 1,576 miliar, di tanggal 2 1,931 dan tinggal 30 433 juta. Namun secara mingguan atau bulanan, untuk aksi pergerakan dari investor asingnya sendiri melakukan trade swing atau mengumpulkan atau mengakumulasi saham, yaitu dengan pembelian 7,87%, dengan penjualan 6,30%. Secara tumornya dia lagi mengakumulasi 10,85%. Nya sendiri akan berada kemungkinan akan naik dengan support dan resistennya. Untuk day trading pekan depan itu yang tertinggi di harga 1010 untuk target pertama, target kedua di harga 1110. Namun perlu dihimbau kembali, jika terjadi penurunan dari garis trend line-nya, Anda tidak perlu panik dan jangan biasakan cut loss. Anda bisa melakukan averaging dengan posisi support terkuatnya di 840. Oke, demikianlah informasi dan analisis dari kami dari Trade Walker Stock. Silahkan subscribe, komen, dan mohon maaf dikarenakan saya belum terbiasa berbicara di depan kamera, jadi masih kaku. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.